Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Yusuf Arkinanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas reguler. Di sini saya akan menyampaikan tentang ulumul Quran dan tentang ayat-ayat munasabah. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ulumul Quran. Arti dari ulumul Quran sendiri, di mana ulumul Quran ini memiliki dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum sendiri berartikan ilmu atau knowledge. Ilmu ini bersifat sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Al-Quran sendiri yaitu kalamullah ta'ala yu'jaz ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalamullah yang dimujizatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa arti dari ulumul Quran adalah mubahitsu tata'allaqu bil Quran min nuzulihi, tafsirihi, tartibihi, kutubihi, wa qiraatihi wa nahdalik. Jadi ulumul Quran itu hal-hal yang berkaitan tentang Al-Quran di dalam penulisannya, penurunannya, tafsirannya, penertibannya, pengumpulannya, dan lain-lain. Di sini saya memilih macam-macam ayat munasabah. Baik, pengertian munasabah sendiri menurut bahasa berartikan cocok, pantas, pertalian, sebab, dan mendekati. Secara ilmu istilah Quran atau hazanah Quran, istilah munasabah ini bisa digunakan untuk mengungkap segi-segi keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surat dengan surat yang lain. Cara mengetahui ayat-ayat yang termasuk ayat-ayat munasabah. Yang pertama, memperhatikan tujuan dalam surat yang sedang dibahas. Yang kedua, memperhatikan uraian-uraian dari ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkat dari uraian-uraian itu apakah benar atau tidak. Yang keempat, ketika menarik kesimpulan harus menggunakan ungkapan bahasa yang baik dan benar dan tidak dilebih-lebihkan. Baik, mari kita berlanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu macam-macam ayat munasabah. Di sini ada 6 yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu kata demi kata. Bisa dilihat di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, 18, dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yang durun ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Jelas di situ sudah ada huruf ataf, yaitu huruf wawu yang menghubungkan antara ayat ke-17, ayat 18 dan 19, di mana di situ ayat Allah menciptakan tentang penciptaan unta, penciptaan langit, dan penciptaan gunung. Lalu yang kedua, ada hubungan antara kandungan ayat dengan akhir surat. Bisa dilihat di dalam surat Al-Qasas, di mana di situ dijelaskan bahwa Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, dan dijelaskan dalam akhir ayat dalam surat itu juga bahwa kita tidak boleh menjadi penolong bagi agama lain. Lalu macam munasabah yang ketiga yaitu hubungan ayat dengan ayat yang selanjutnya. Bisa dilihat di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguhnya menanglah orang-orang yang beriman. Lalu dijelaskan di ayat yang selanjutnya itu innahu la yuflihul kafirun, bahwasanya bahwa orang-orang kafir itu tidak akan beruntung dan tidak akan menang. Macam munasabah yang keempat itu ada hubungan antara satu surat dengan surat yang lain. Contohnya surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah, di mana surat Al-Fatihah yang menjelaskan tentang akidah, janji, dan hukuman. Dan di surat Al-Baqarah itu berisikan tentang maksud-maksud atau rincian-rincian yang telah disampaikan dari dalam surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu hubungan antara penutup surat dengan permulaan surat. Contohnya surat Al-Waqi'ah dan surat Al-Hadid. Di akhir surat Al-Hadid disebutkan bahwa fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha besar. Nah, dilanjut di surat Al-Hadid yang selanjutnya yaitu dibuka dengan kata-kata Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim, sama-sama tentang bertasbih.
Yang terakhir atau yang keenam yaitu hubungan antara kandungan ayat-ayat dalam satu surat dengan surat yang lain. Contoh dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Di situ dijelaskan tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah atau tentang tauhid juga dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kaitannya di sini tentang kandungan dari surat Al-Fatihah ayat pertama, kedua, dan ketiga, dalam kandungan surat Al-Ikhlas juga sama kandungannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi jalan hidayah bagi yang lainnya juga. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.